Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita dalam kehidupan kita masing-masing. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-dombaku itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini kembali kita diteguhkan oleh firman Tuhan dalam Injil Yohanes. Yesus adalah gembala yang sejati. Yesus mengharapkan kita untuk mendengarkan suaranya. Setiap hari Yesus berbicara kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui setiap firman-firman yang kita dengar. Dan Tuhan berharap agar kita mendengarkannya dan mengikuti Dia, karena Dia adalah gembala yang sejati. Dikatakan tadi, domba-domba akan mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya dan mereka dituntun keluar. Jika semuanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya. Kita berjuang untuk selalu mendengarkan suara Tuhan, agar kita boleh berjalan bersama-sama dengan Dia masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Banyak sekali suara-suara di sekitar kita yang menawarkan kebaikan atau menawarkan kenikmatan, tapi kadang itu hanya bersifat sementara. Tetapi Yesus Sang Gembala sejati, Dia bersuara memanggil kita melalui firman dan orang-orang yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan, agar kita dituntun dan melakukan kebaikan yang sama, agar kita boleh menikmati kebahagiaan di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah pintu yang membawa kita kepada keselamatan. Maka mari kita berjuang di balik setiap kesibukan kita, di balik setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk selalu mendengarkan suaranya. Karena dengan mendengarkan suaranya, kita tidak akan tersesat.
tapi justru kita dibawa ke padang rumput yang hijau. Kita dikenyangkan, kita dihibur sekalipun kita mengalami penderitaan. Kita diteguhkan sekalipun persoalan demi persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita boleh mendengarkan peneguhan-peneguhan yang datang dari Tuhan melalui setiap firman yang Ia sampaikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Kita berjuang untuk selalu melalui Yesus, maka kita akan sampai kepada keselamatan. Dia berkata tadi, Bapak Ibu, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Sekali lagi, barang siapa masuk melalui Yesus, mendengarkan suaranya, melakukan kehendaknya, ia akan selamat. Dan ia akan menemukan padang rumput. Saya sudah bilang tadi, sekalipun pergumulan, sekalipun sakit penyakit ada bersama dengan kita, sekalipun beban kita terlalu berat, tapi Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang. Dia memberikan hidupnya sebagai gembala yang baik agar kita berkelimpahan. Dia datang memberikan hidupnya agar dosa-dosa kita diampuni. Dan kita boleh berjalan mendengarkan suaranya, boleh melakukan kehendaknya, dan kita boleh menikmati kebahagiaan yang dijanjikan bagi kita semua. Maka mari Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah pintu untuk masuk ke dalam kebahagiaan di surga. Maka satu-satunya cara untuk bisa masuk ke pintu itu adalah mendengarkan suaranya sebagai gembala yang sejati. Gembala yang selalu memanggil kita. Dan kita mengerti, kita mengenal suara Dia. Karena Dia membawa kebaikan dan keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari di balik setiap kebisingan dunia ini, kita berjuang untuk mendengarkan suara panggilan dari Sang Gembala sejati, agar kita masuk melalui pintu yang membawa kita kepada keselamatan, dan kita akan mengalami kelimpahan dari rahmat-rahmat yang Ia janjikan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan yang mengajak kita untuk selalu mendengarkan suaranya, agar kita dituntun sekalipun kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak persoalan, kita akan dituntun ke rumput yang hijau, dan kita akan mengalami kepenuhan, kebahagiaan yang datang daripadanya sendiri. Dia gembala yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk kebahagiaan Anda dan saya. Maka mari kita ditawarkan pada suara-suara yang lain yang serba nikmat. Tapi jangan pernah lupa tawaran Yesus untuk mendengarkan suaranya, karena Dia pintu menuju kehidupan abadi. Ketika kita mampu mendengarkan suaranya, kita boleh masuk bersama-sama dengan Dia, karena Dia berjalan di depan kita untuk menuntun kita kepada kehidupan abadi. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang selalu meneguhkan iman kami. Terima kasih atas kehidupan, rahmat berlimpah, suka dan duka. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Bantulah kami, tambahkan iman kami. Berikanlah kami kemampuan untuk selalu mendengarkan seruan-Mu, suara-Mu, agar kami berjalan bersama Engkau untuk memasuki kebahagiaan yang Kau janjikan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kalau kami selalu mengabaikan suara-Mu. Bantulah kami, agar dalam situasi apapun, kami tetap berjalan di belakang-Mu untuk masuk ke dalam kebahagiaan di surga.
Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.